Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, hadirin Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Pertama, kita bersyukur hanya kepada Allah semata yang telah melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita yang tak terhitung. Nikmat itu, nikmat iman, nikmat Islam merupakan nikmat terbesar yang wajib kita syukuri, kita pelihara, kita jaga sampai datangnya al-yaqin, itulah al-maut, yaitu kematian. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita karunia di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh ahlul bait, keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid, masih pada bab yang kedua, yaitu pasal yang keempat. Fi bayani manhajil Qur'ani fi itsbati wujudil khaliqi wa wahdaniyatih. Penjelasan tentang metode Al-Quran di dalam menetapkan keberadaan atau wujud Sang Khalik serta keesaannya. Ini bagian yang sangat penting sebagai hujjah atas orang-orang yang menolak yakni keesaan Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya ini adalah merupakan bantahan dari orang-orang musyrik, karena orang-orang musyrik ini akan tetap saja dia meyakini bahwa ada sekutu-sekutu selain Allah Jalla wa'ala, sekalipun hal itu terbantahkan secara akliyah, apalagi secara nakliyah, dalil-dalil dari wahyu. Manhajul Quran fi itsbati wujudil khaliq wa wahdaniyatih, metode Al-Quran di dalam penetapan wujud Sang Pencipta dan keesaannya. Huwa al-manhaju alladhi yatamasya ma'al fitri al-mustaqimah, yaitu manhaj atau metode yang selaras dengan fitrah yang benar, fitrah yang benar, yang lurus ya. Di sini disebut al-fitratu al-mustaqimah, fitrah yang lurus, maksudnya yang benar. Wal uqulul as-salimah, dan akal sehat. Jadi Al-Quran ini menjelaskan tentang bagaimana Al-Khaliq pencipta dan keesaannya dijelaskan dengan dalil-dalil, yang dalil ini sejalan, cocok,
selaras dengan fitrah manusia. Fitrah itu diciptakan oleh Allah pada setiap diri manusia. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, di mana Allah tabaraka wa ta'ala telah menciptakan manusia itu atas fitrahnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan atas fitrah tersebut. Dan setiap bayi yang lahir itu membawa fitrah ini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir maka dia dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah. Dan fitrah itu tidak lain adalah tauhid, yaitu perjanjian kita dengan Allah sebelum lahir di muka bumi ini. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan manusia, anak keturunan Adam, dari tulang sulbi Adam, dan mereka diminta persaksiannya terhadap Allah Jalla wa'ala, dan Allah katakan, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Mereka semua menjawab, bala, benar, kami bersaksi. Itulah fitrah yang dibawa sejak lahir. Walaupun dalam perkembangannya nanti manusia itu berubah. Sebabnya adalah orang tuanya. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Baik. Wa dzalika bi iqamatil barahin as-sahihah. Yang demikian ini ditegakkan melalui bukti-bukti yang benar, allati taqtani'u bihal uqul, yang akal itu dapat menerimanya, wa tuslimu bihal khusum, yang musuh itu dapat menyerah dengan hujah yang benar, hujah yang kuat sesuai dengan fitrah manusia. Akal bisa menerima, dan musuh-musuh itu akan menyerah dengan hujah tersebut, karena subhat-subhat mereka terbantahkan. Wa min dzalik, maka diantaranya di sini ada beberapa poin. Minal ma'lumi bid-darurati, bahwa diketahui secara pasti oleh setiap manusia, annal ahaditha la budda lahu min muhdithin, bahwasannya setiap hal yang baru itu pasti ada yang membuatnya. Tidak mungkin gak ada yang membuat. Ini prinsip yang pertama yang harus difahami. Hadhihi qadiyatun daruratun ma'lumatun bil fitrah. Ini merupakan ketetapan yang pasti dan sudah diketahui oleh makhluk, khususnya manusia, jin dan malaikat yang diberikan akal. Bil fitrah, diketahui semua itu dengan fitrah yang ada dalam dirinya. Jadi ini tidak bisa dibantah. Hatta lisibyan, hingga anak kecil pun pasti dia memiliki fitrah tersebut. Contoh misalnya, fa innas sabiyya law darabahu daribun,
Maka sekiranya anak kecil itu ada seseorang yang memukulnya, tahu-tahu dia dipukul, wa huwa ghafilun la yubsiruhu, dan dia lalai, tidak mengetahui siapa yang memukul. Mungkin dipukul dari belakang, dikeplak tekombori, plok. Ini anak kecil. Laqala, lantas dia berkata, man darabani, siapa yang memukul aku tadi? Karena dia nggak tahu. Falau qila lahu, sekiranya dikatakan kepadanya, lam yadribka ahadun, lam yadrabka ahadun, tidak ada yang memukul kamu. Sopo sing gepuk awakmu iku? Kaono, nggak ada yang mukul kamu tadi itu. Lam yuqbal ukuluhu, maka akalnya tidak bisa menerima. Antakuna ad-darbatu hadatsat min ghairi muhditsin, bagaimana mungkin ada sebuah pukulan tanpa ada yang melakukannya. Nggak terima dia, nggak percaya. Ini anak kecil ini. Nah itu fitrah. Dia mengakui mesti ada yang apa? Ada yang memukulnya. Fa'idha qila, dan jika dikatakan kepadanya, fulanun dorobak, yang mukul kamu ini fulan, maka dia menangis, hatta yudroba dharibuh, hingga dia akan berusaha memukul orang yang memukul itu. Dia menangis sampai dia bisa balas. Inilah satu analogi yang tidak bisa dibantah. Sampai anak kecil sekalipun dia memiliki fitrah seperti itu. Walihada qala ta'ala, dan itulah kenapa Allah Jalla wa Ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ada di dalam surah At-Tur pada ayat yang ke-35. Am khuliqu min ghairi syai'in, ataukah mereka diciptakan dengan sesuatu yang tidak dapat menciptakan, ataukah dia diciptakan dengan sesuatu yang tidak ada, atau maksudnya nggak ada yang menciptakan. Amhumul khaliqun, ataukah dia sendiri yang menciptakannya. Ini dua pilihan yang kedua-duanya salah. Berarti yang benar ya selain dari dua ini. Ataukah dia diciptakan tanpa ada sesuatu yang menciptakannya, ataukah dia sendiri yang menciptakan dirinya sendiri? Wa hadza taksimun hasirun, ini merupakan pembagian yang dibatasi. Maksudnya Allah membagi pilihan alternatif yang di sini ada batasnya. Artinya pasti nanti orang akan menjawab dengan pasti. Tidak mungkin jawabannya seperti yang diucapkan dalam ayat ini. Dzakarahullahu bisighati istifhami inkari. Allah tabaraka wa taala mengingatkan kita dalam ayat tersebut dengan sighat istifham inkari, yaitu sighat bertanya dengan nada menyangkal atau sangkalan, pertanyaan yang menyangkal gitu. Karena keduanya tidak mungkin dipilih salah satunya, keduanya salah. Yaqul liyubayyina anna hadhil muqaddimat ma'lumatun bid-darurati
ayat tersebut dalam rangka untuk menjelaskan bahwasannya apa yang dikemukakan dalam ayat tersebut ma'lumatun bid-darurah, merupakan aksioma. Aksioma itu sesuatu yang tidak perlu dibuktikan tapi pasti benar. Aksioma sesuatu yang tidak perlu dibuktikan secara empiris tapi pasti benar. Seperti contoh, kalau ada garis sejajar seperti rel kereta api, itu terus ditarik sepanjang keliling bumi ini, dua garis ini bertemu atau tidak? Hah? Ada dua garis sejajar seperti rel ya, ditarik mengelilingi bumi. Dia akan bertemu dalam satu titik atau tidak? Nggak ketemu. Meskipun belum ada orang yang melakukan, tapi antum bisa menjawab tidak. Ono enggak wong gawe garis keliling bumi? Hah? Nggak ada. Rel kereta api itu kalau seandainya itu ada yang sampai mengelilingi bumi, dia nggak akan bertemu dalam satu titik. Kalau sejajar, jaraknya sama, nggak mungkin ketemu. Kalau ketemu berarti jaraknya berubah, nggak sejajar berarti. Ini itu sesuatu yang tidak perlu dibuktikan secara empiris, artinya nggak ada orang yang melakukannya secara real, tapi orang yakin. Itulah ilmu pasti. Disebutkan di sini ma'lumatun bid-darurati, sesuatu yang pasti sudah diketahui oleh manusia, tidak bisa disangkal. La yumkinu jahadaha, tidak mungkin kita menyangkalnya. Yaqul, ketika Allah Jalla wa Ala, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu atau tidak ada yang menciptakannya? Maksudnya min ghairi khaliqin khalaqahum, yaitu tidak ada pencipta yang menciptakan mereka. Ini jelas tidak mungkin. Sebagaimana pukulan itu tidak mungkin ada tanpa ada orang yang melakukan. Seandainya bukan manusia yang melakukan, siapa kira-kira? Hah? Ya mungkin jin. Mesti ada yang plok moro-moro. Karena uang rek. Mesti ada makhluk yang melakukan. Dan kita terasa itu pukulan tangan misalnya ya, atau benda apapun. Mesti ada yang melakukan. Amhum khalaqu anfusahum, atau kalimat sesudahnya amhumul khaliqun, yakni ataukah mereka yang telah menciptakan diri mereka sendiri. Dan ini tidak mungkin. Sekalipun ada teori-teori barat dalam pelajaran fisika itu dulu sempat disampaikan, itu untuk merusak yakni pemahaman manusia terhadap penciptaan makhluk di muka bumi ini. Sehingga dalam teori itu ada beberapa versi. Ada pertama generasi spontan, generasi spontanea, artinya makhluk hidup itu tercipta dengan sendirinya melalui unsur yang paling sederhana, kemudian berevolusi menjadi unsur yang kompleks. Mulai dari protein dasar yang berasal dari asam amino berkembang menjadi makhluk hidup, diawali dengan sel berkembang, kemudian jadi makhluk yang sederhana sampai makhluk primata, akhirnya menjadi Homo sapiens, yaitu makhluk yang berjalan tegak
seperti monyet. Itulah teori Darwin, bahwa manusia itu berasal dari apa? Kata dia, berasal seketurunan kera. Ya kalau nenek moyang dia bener dulu pernah dikutuk jadi kera, karena Darwin itu Yahudi. Itu untuk merusak akal manusia, agar manusia itu yakin dengan teori-teori seperti ini, bahwa alam ini melalui proses evolusi yang panjang, jutaan bahkan miliaran tahun, dan itu terbantah. Kenapa tidak masuk di akal? Walaupun para orang-orang yang membantah itu mengatakan ada missing link, katanya ada mata rantai yang terputus. Kenyataannya sampai sekarang kera masih ada dan tidak menjadi apa? Manusia. Yang kedua, manusia pun kalau dikatakan sebagai wujud sempurna evolusi, tetap tidak bisa berevolusi terus. Apakah kita nanti berevolusi, mulutnya jadi 2, matanya jadi 4? Tidak. Sampai kapanpun. Oleh karena itu, teori-teori seperti itu berusaha untuk menghancurkan nilai-nilai akidah manusia, bahwa mereka harus percaya kepada Rabb, dialah Al-Khaliq, sang pencipta yang maha mencipta. Ada lagi teori makhluk hidup dari telur, telur dari makhluk hidup. Ini teori bingung. Omne ovum ex vivo, omne vivum ex ovo. Apa itu? Mbos, pokoknya aku tak eling pelajaranku biyen ngono. Seeling ngono lho. Ya. Omne ovum ex vivo. Setiap telur berasal dari makhluk hidup. Wis gak usah dicatet lapo. Sing catet iki ayate lapo nyatet itu. Ini hanya penjelasan saja sampingan. Setiap telur berasal dari makhluk hidup. Omne vivum ex ovo. Setiap makhluk hidup berasal dari telur. Bingung iki ndok apa ayam padha mek ngono. Teori bingung ini. Padahal Allah Jalla wa'ala dalam hadis Muslim menciptakan makhluk itu, binatangnya apa? Telurnya. Halo, Allah menciptakan makhluk hewan, hayawan itu di hari Kamis. Hari Kamis, karena hari Jumat diciptakan Adam terakhir. Hari Kamisnya makhluk hewan-hewan. Sebelumnya tumbuhan, flora. Nah ini fauna yang diciptakan. Allah ciptakan kambing, Allah ciptakan ayam, Allah ciptakan. Bukan Allah ciptakan telur, telurnya netes, bukan. Karena Allah ciptakan makhluk, baru makhluk itu berkembang. Berkembang biak, ada yang bertelur namanya apa? Ovipar, itu bertelur. Allah ciptakan makhluk yang beranak, namanya apa? Vivipar. Ada yang beranak sekaligus bertelur, ovovivipar, contoh kadal, ya kan? Nah itu sekilas saja ingatan dulu waktu pelajaran biologi. Ya. Jadi ini ada teori-teori yang merusak akidah. Kita nggak tahu. Makanya antum sudahlah, nggak usah belajar ilmu gitu-gitu, ilmu sia-sia. Ya kayak saya ini contohnya. Ya kan, dulu belajar itu hafal, ya lah kayak ngafal no ayat hadis lah enak. Waktu masih muda-mudanya, tapi kadang ilmu seperti itu masih ingat sampai hari ini. Ya, ikhwatal iman aizakumullah. Jadi banyak teori-teori barat yang bersumber dari faham materialisme untuk merusak akidah Islam, banyak. Karena itu sumbernya satu, materialisme. Nanti anak kandungnya bisa yaitu komunisme dan liberalisme.
ekonominya kapitalisme. Itu satu, berangkat dari materialisme. Dan pencetus paham materialisme pertama yaitu iblis. Ketika dia bertanya, ketika dia membantah perintah Allah, tidak mau bersujud. Lantas ditanya oleh Allah, kenapa kau tidak mau bersujud? Antas juda id amartuk, tidak mau bersujud ketika aku perintahkan. Dia katakan apa? Ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari apa? Dari api, dan kau ciptakan Adam dari tanah. Dia melakukan komparasi, perbandingan terhadap materi. Karena dia merasa lebih baik, karena dia berasal dari api, Adam dari tanah. Padahal Allah tidak mengemukakan dalil bahwa api itu lebih baik dari tanah. Sampai hari ini ada nggak yang dalil menyebutkan bahwa api lebih baik dari tanah? Nggak ada. Berarti iblis itu sudah terbuai oleh dirinya sendiri. Halu dia itu sebetulnya, merasa dirinya lebih baik, padahal Allah tidak pernah mengatakan bahwa dia lebih baik. Bahkan wujud dasar penciptaannya berasal dari materi yang bernama api dan tanah. Allah tidak pernah menyebutkan bahwa api lebih baik dari tanah. Dia membandingkan dirinya dengan Adam atas dasar apa? Materi. Makanya manusia nanti akan terjebak pada pemahaman bahwa segala sesuatu itu diukur dengan apa? Materi. Kalau orang mengukur segala sesuatu dengan materi, dia bisa terjebak oleh perangkap iblis. Talbis iblis. Hati-hati. Makanya jangan bandingkan kita ini dengan yang lain sebab materi. Aku soge kon melarat. Materi enggak itu? Materi. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain atas dasar materi. Aku ganteng kon elek. Irungku mancung, irungmu. Itu kan materi. Ini materi semua kan? Jangan bandingkan segala sesuatu dengan materi. Itu materi semua. Fisik kita ini materi. Padahal Allah tidak melihat semua itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu. Walakin akan tetapi Allah yanzuru ila qulubikum, melihat hatimu, wa a'malikum, dan amal yang ditimbulkan oleh hati itu. Hadis riwayat Muslim. Baik. Wakalla, tentu saja tidak, nggak mungkin dia diciptakan tanpa ada sesuatu yang menciptakannya, tanpa ada zat yang menciptakannya, atau mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Al-amrain batilun, berarti kedua pilihan tadi itu batil, salah. Fata'ayyana anna lahum khaliqan khalaqahum, maka yang sudah pasti tidak terbantahkan lagi adalah bahwa mereka ada yang menciptakannya, yaitu sang pencipta, al-khaliq, dialah Allah. Wa huwa Allahu subhanahu, dialah Allah yang maha suci. Laisa hunaka khaliqun ghairuh, tidak ada baginya pencipta selainnya. Tidak ada sekutu dalam urusan penciptaan. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunik. Hadza khalqullah, inilah
ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah. Fa'aruni, maka hendaklah mereka menunjukkan kepadaku, madza khalaqal ladina min duni, apa yang telah mereka ciptakan selain darinya. Apakah berhala-berhala itu mampu menciptakan? Latta, Uzza, Manat, Hubal, apakah mereka mampu menciptakan sesuatu? Ayo tunjukkan. Nggak bisa. Atau sekutu selain Allah itu bukan patung. Misalnya dia dari kalangan malaikat. Apakah malaikat bisa menciptakan sesuatu sebagaimana Allah? Tidak bisa. Ataukah sekutu itu adalah dari kalangan manusia? Apakah mereka bisa menciptakan seperti Allah ciptakan nyamuk? Nggak bisa. Atau dari kalangan jin? Apakah mereka sekutu-sekutu selain Allah itu bisa menciptakan sebagaimana Allah menciptakan matahari, bulan, bintang? Tidak ada. Aruni madza khalaqu minal ard. Dalam ayat yang lain, yaitu surah Al-Ahqaf, pada ayat yang keempat, maka hendaklah kau tunjukkan kepadaku madza khalaqu minal ard, apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Di bumi ini banyak, ada air yang mengalir, sungai, laut, ada gunung, ada hutan, ada padang pasir. Banyak makhluk-makhluk Allah, apalagi dirinci. Di laut itu ada banyak ragam ikan dengan berbagai macam spesies. Juga tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Coba, siapa yang bisa membuat seperti itu? Tidak satupun sekutu-sekutu selain Allah itu mampu membuatnya. Paling-paling gawe iwa-iwaan, teko plastik dikai baterai sok megol-megol. Baterai ini entek mati, tidak remuk. Kongkon mana? Iso enggak? Enggak bisa. Coba kalau ciptaan Allah, sampean beli ikan, misalnya ikan black molly atau ikan apa ya, taruh laki perempuan, jantan betina, itu ciptaan Allah, dan Allah masih terus memelihara ciptaannya itu, tidak meninggalkannya. Makanya Rabb itu tidak sekedar mencipta, tapi dia juga sekaligus Ar-Razik, yaitu memberi rizki. Tidak dibiarkan begitu saja. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan ini diberi oleh Allah rizki, khususnya makhluk-makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Allah beri rizki. Sampai hewan melata yang ada di muka bumi ini sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah Jalla wa'ala. Apalagi antum yang diberikan bekal yang sempurna, kedua tangan, kedua kaki. Bahkan bekal yang paling utama apa adalah al-aqlu, yaitu apa? Akal yang tidak ada pada hewan. Sehingga Allah menyempurnakan ikhtiar manusia itu untuk mendapatkan rizki yang sempurna. Maka kita diperintah untuk bertebaran di muka bumi ini dan selalu mengingat akan hukum-hukum Allah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Jika kau sudah melakukan salat, bertebaranlah kau di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, dalam rangka mencari apa? Karunia Allah. Itu dalam rangka menyempurnakan rizki, dan itu melaksanakan perintah Allah. Sekalipun mereka habis sholat Jumat mulai, ya tetap oleh rizki, tapi rizkinya sesuai dengan lingkungannya. Nang omah ya paling oleh jangan asem,
Tapi kalau dia bertebaran di muka bumi ini, dia bisa mendapatkan banyak hal, bukan hanya makanan, minuman, tapi yang lainnya. Termasuk rizki apa? Ilmu dan rizki pemahaman. Di rumah apa mungkin dapat itu? Dapat ilmu dan pemahaman? Ilmu itu diperintahkan untuk dicari. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya kan? Jadi didatangi, dicari ilmu itu. Bukan duduk di rumah berkontemplasi, merenung, nunggu ilmu laduni. Jadi dicari ilmu itu, datang kepada para ulama. Para sahabat datang kepada Nabi. Nggak mungkin sahabat dapat ilmu kalau dia di rumah, kalau tidak hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in datang menjumpai para sahabat. Dia datang dari tempat yang jauh, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Begitu di sana, kalau bahasanya orang Surabaya, jeketek. Cuman dapat satu hadis. Tapi itu sangat berharga. Itulah perintah Allah Jalla wa'ala, fantashiru fil ardi, untuk mencari karunia Allah, bukan hanya fulus, bukan hanya makanan, minuman. Makanya kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa selain dari ilmu yang kita minta? Rizki apa? Pemahaman terhadap agama. Ilmu itu penting, tapi juga pemahaman terhadap ilmu itu penting. Makanya kenapa kita nggak boleh bosan-bosan menuntut ilmu? Karena bisa jadi secara kognitif orang itu mendapat informasi ilmu pada suatu saat, tapi dia belum paham. Begitu dia hadir kedua, hadir ketiga, hadir keempat, bahkan dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun baru paham. Oh, iki to sing dimaksud. Kok baru ngeh sekarang? Padahal sudah saya ketahui sudah 10 tahun yang lalu. Berarti informasi itu dia dapat tapi belum dia pahami. Berarti rizki pemahaman itu baru diberi 10 tahun kemudian. Maka kita minta tambahan ilmu, yaitu zidni ilma. Tambahkanlah kami ilmu, itu sekedar kognitif, mengetahui. Tapi yang belum 2 apa? Afektif, bagaimana kita bersikap terhadap ilmu itu, dan psikomotorik, yaitu apa? Bagaimana kita mengamalkan ilmu itu. Nah itu fahma, pemahaman. Dan dengan itulah Allah akan menjadikan orang semakin baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi baik atau beroleh kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu. Sekarang belum paham, nanti pertemuan berikutnya baru paham. Makanya orang itu jangan mentang-mentang sudah ngaji. Wah, iki wis mari, wis tahu aku ngajiku. Kapan? Biar 5 tahun yang lalu. Wis mau amal no, dorong. Buat apa kalau tidak diamalkan? Bisa jadi menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Gara-gara kita tidak memahami ilmu itu. Makanya kita dijauhkan dari mengamalkannya. Maka diperintah kita untuk bertebaran di muka bumi ini mencari karunia Allah Jalla wa'ala. Yang karunia Allah itu luas sekali. Tapi jangan lupa, wadhkurullaha katsira. Hendaklah kalian banyak-banyak mengingat Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Baik. Kemudian firman Allah berikutnya dalam surah Ar-Ra'd ayat
yang ke-16, am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim qulillahul khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Am ja'alu lillahi syuraka, apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu selain Allah? Khalaqu ka khalqihi, di mana mereka menciptakan seperti ciptaan Allah. Fatashabahal khalqu alaihim, yang kau anggap ciptaannya itu seperti ciptaan Allah. Dalam pandangan mereka dianggap mirip seperti ciptaan Allah. Kulillah, katakanlah, Allah lah khaliqu kulli syai', dialah yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan bukan hanya menciptakan makhluknya, tapi menciptakan perilakunya. Karena perilaku makhluk itu berbeda-beda. Allah ciptakan itu. Ono sing melaku maju, ono sing melaku apa lawane maju rek? Mundur, contohnya apa? Undur-undur, wis tau ndelok? Tahu. Ono sing mlakune miring, apa? Pangananmu iku cak gundul. Kepeting, ya kan? Allah ciptakan. Kita ini juga termasuk sama-sama manusia, mirip, tapi akhlak kita beda-beda. Jadi Allah ciptakan bukan hanya makhluk, sebuah jasad yang terdiri dari ruh dan jasad, itulah insan, tapi juga akhlak perilaku kita, itu Allah yang ciptakan. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, dialah yang maha esa lagi maha perkasa. Adzan ya? Baik, silakan adzan dulu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, berikutnya adalah yakni surah Al-Hajj ayat 73, merupakan hujjah yang kuat bahwa mereka yang dijadikan sekutu selain Allah itu sama sekali tidak akan mampu melakukan upaya menciptakan makhluk yang telah Allah ciptakan, walaupun makhluk itu sangat kecil sekali. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya orang-orang atau oknum-oknum yang kau seru selain Allah itu, la yakhluqu dubaban, mereka sama sekali tidak akan mampu menciptakan walau seekornya lalat, walau seekor, jadi ini wong apa laler, walau seekor lalat sekalipun, walau ijtama'u la, sekalipun mereka berkumpul mengadakan sebuah upaya mengumpulkan para ahli dan pakar sembahan-sembahan selain Allah, taruhlah para dewa-dewa yang disembah itu berkumpul untuk menciptakan satu ciptaan, seekor lalat saja. Kan dewa-dewa itu kan banyak yang disembah kan selain Allah kan. Ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa, ada Indra, ada Krishna, banyak. Sing wedok yo ono, Kwan Im, Sri. Suruh kumpul jadi satu. Buat seekor lalat saja kalau dia mampu. Karena makhluk ciptaan Allah yang mengaku sebagai Rabb itu gak akan mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itulah makna dari khalaqa. Maka dalam Al-Quran itu kadang disebut kata khalaqa.
dan kadang disebut dengan ja'ala. Khalaqa itu sama seperti yakni ibtada'a, menciptakan dari sesuatu yang enggak ada jadi ada. Makanya Allah disebut dengan badi'. Badi' dari kata bada'a, menciptakan dari enggak ada jadi ada. Badi'us samawati wal ard, dialah pencipta langit dan bumi, yang dulu enggak ada langit, enggak ada bumi, enggak ada contoh sebelumnya. Kalau orang sekarang menciptakan sesuatu, mesti kadang ada contohnya enggak? Isoe ngeblat. Apa ngeblat itu? Jiplak. Noron. Iya kan? Ada istilah noron kan? Ngono dipleset no, al ilmu noron. Iku dalile wong ngerpek biyen. Ya kan? Noron koncone. Ini dia. Tugasmu direk ayo. Noron. Iku jare ilmu iku noron. Padahal aslinya al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Ini dipleset nyorun, nyonto. Itulah bisanya manusia. Nggak bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada jadi ada. Itulah kenapa Allah itu Khaliq, karena dia menciptakan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Kalau ja'ala kan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, setelah ada bumi, bumi itu dijadikan oleh Allah hamparan sesudah ada ciptaannya itu. Ini sebagian dari pendapat yang membedakan antara makna khalaqa dan ja'ala. Wallahu a'lam. Jadi mereka nggak mungkin menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini sudah ada lalat sudah ada nggak? Ayo. Ini berarti bukan pencipta sebenarnya, karena sudah ada contohnya lalat. Itu pun ditantang oleh Allah. Ayo kawin, contohi lalat. Wis persis kayak ngono. Nah iso. Atau dirinci lagi. Wis tak kei suwi to ae. Iso enggak kok? Dia akan mampu manusia. Manusia itu atau oknum-oknum selain Allah di kalangan makhluk ini hanya bisa merekayasa, buat rekayasa, engineering, hanya bisa untuk membuat rekayasa genetik, rekayasa genetika. Kadang itu malah gak boleh kalau itu membuat kerusakan di muka bumi. Menungso arep direkayasa, gennya dicampur dengan gen apa? Makhluk lain. Nanti akan berwujud makhluk lain. Itu ditentang, sekalipun banyak orang yang sudah membuat rekayasa seperti itu. Jangankan terhadap manusia, terhadap hewan saja nggak boleh. Lu ngono lu ono sing gila, edan, apa? Nyontekno manie nanggone ndok. Tahu krungu? Pengen dia itu nanti jadinya makhluk apa? Itu perbuatan dosa itu. Nggak boleh membuat rekayasa seperti itu. Ya, tapi aja ditelok wis, gak usah, gak ono gunane. Wis gak usah dibuka-buka. Tapi perlu tahu bahwa ada orang-orang gila di muka bumi ini. Jangankan yang ilmuwan, yang bukan ilmuwan aja, coba-coba gawe sing aneh-aneh. Tapi ya kadang-kadang sukses. Mangane ono mujair bathuk nonong, ya kan? Nek gak ngono ono ayam ketawa. Ono enggak? Arep keloro, gak sido, olane apa? Direkayasa, pita suaranya direkayasa. Akhirnya apa? Ya breset terus. Sano iku ayam iku sano, nanti minta tanggung jawab di hadapan Allah. Apa meneh? Selain ayam. Nah, banyak. Hati-hati, jangan urusan-urusan seperti ini. Itu hak Allah tabaraka wa ta'ala. Itu bukan wilayah kita, itu wilayah Allah tabaraka wa ta'ala. Carilah inovasi dalam urusan dunia itu yang bermanfaat untuk kehidupan umat manusia, tumbuhan. Soalnya kano nyowoi, gak apa-apa, stek, ya kan? Gak apa-apa, silakan. Yuk kawinan coba, apa?
pelem ambek keres engko metune opo ya kan, steken yo. Ya enggak masalah kalau itu bermanfaat. Tapi kalau enggak bermanfaat, berbahaya, bahkan mengandung racun dan madorot, jangan. Karena ada rekayasa walaupun tumbuhan, buah, biji-bijian, tapi bisa menimbulkan madorot di kemudian hari karena banyak mengandung zat-zat yang berbahaya. Nah itu jangan. Kemudian ayat 20 dalam surah An-Nahl, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan orang-orang yang menyeru selain Allah, la yakhluquna syai'an, mereka tidak akan mampu menciptakan sesuatu, wa hum yukhlaqun, justru merekalah yang diciptakan. Dalam ayat yang lain, tadi itu surah An-Nahl ayat 20, kemudian ayat 17, afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Maka apakah zat yang menciptakan itu sama seperti zat yang tidak bisa menciptakan? Afala yatadhakkarun, apakah mereka tidak mengingat, tidak berpikir dalam perkara ini? Beda. Wa ma'a hadza at-tahdi al-mutaqarrir lam yadda' ahadun annahu khalaqa syai'an. Dari sinilah tantangan yang diucapkan Allah berkali-kali di dalam Al-Quran, lam yadda', sama sekali tidak ada yang mengaku seorang pun bahwa mereka telah menciptakan sesuatu. Wala mujarradun da'wa, bahkan hanya sekedar mengklaim saja tidak ada. Fadlan an itsbatin dzalik, apalagi sampai menetapkan bahwa saya telah membuat ini, menciptakan ini, enggak ada selama ini. Fata'ayyana anna Allah subhanahu huwal khaliq wahdahu la syarikalah. Maka hal ini menunjukkan dengan jelas dan pasti bahwasanya Allah yang maha suci, dialah al-khaliq, yang maha pencipta, wahdahu, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya dalam urusan penciptaan ini. Nek ono kok tandingan nih, podo-podo iso nyipta, mesti mereka akan bersaing dan pasti akan rebutan apa? Pengikut. Dan itu tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah. Baik, karena kita akan buka tanya jawab saja, karena supaya tidak semakin larut malam, saya berikan kesempatan untuk 2 penanya saja sebelum kita laksanakan sholat isya berjamaah. Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, kita tutup saja dengan kafarat majelis. Semoga bermanfaat untuk kita semua pertemuan kita pada malam ini. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.